Halo, Jagowi Radar. Ketemu lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi. Kali ini kita kembali ketemu sama teman-teman atau tamu-tamu terhormat kita. Yang pertama dari mana Mas, kantor apa Mas? Saya dari kantor Bea Cukai Tegal, Pak. Bea Cukai Tegal gitu. Iya. Nah, kantor lengkapnya. Jadi gini, kalau kantor kami tuh kalau disingkat KPPBC TMPC Tegal. Sangat panjang sekali. Kepanjangannya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Tegal. Susah diingat kayaknya. Susah. Kantor Bea Cukai Tegal. Cukup ya. Dengan Mas Anggit. Mas Anggit Perdana Kusuma, kayak lapangan terbang. Yang kedua dari bagian ekonomi pembangunan Seda Kabupaten Tegal. Monggo Mas sendiri langsung lah. Saya dari lengkapnya ya Pak. Iya, lengkapnya. Bagian perekonomian pembangunan dan SDA. Oh, Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Pak. siap. Mas. Dengan saya Mas Ibnu selaku analis kebijakan. Siap. Mas Ibnu Fahmi Akbar. Ya. Langsung ya, Jagowi Radar ya. Tema kita kali ini adalah sebetulnya lebih spesifik ke Gembur Rokok. Tapi sebelum ke Gembur Rokok itu, kita langsung nanya dulu sama Mas Anggit. Sebetulnya kalau Gembur Rokok itu kan, Gembur Rokok ilegal, benar Ya, Mas ya? betul. Dalam mengenai Gembur Rokok ilegal. Nah itu kan kalau kita bicara tentang rokok ilegal, sebetulnya rokok ilegal itu apa Mas? Nah, inilah pertanyaan sering ditanyakan sama orang-orang gitu, Pak. Jadi gini, rokok ilegal itu adalah rokok ilegal itu rokoknya asli. Rokoknya asli. Tapi ada persyaratan yang bisa membuat dia ilegal. Menjadi ilegal. Ya, saya di sini sudah ada contohnya juga. Nanti saya jelaskan sambil saya contohkan. Siap. Jadi gini, di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 terkait cukai, itu kalau secara definisi cukai sendiri itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, jadi karakteristik ini yang harus kita bahas nih. Apa ini? Jadi karakteristiknya itu yang pertama dan utama adalah menimbulkan efek yang negatif untuk manusia dan lingkungan hidup. Ini itu yang jadi Prinsipnya konsep ya. kita. Prinsipnya itu. Iya. Jadi menimbulkan efek yang negatif untuk manusia dan lingkungan hidup. Siap. Nah, yang kedua itu peredarannya perlu diawasi karena menimbulkan efek yang negatif tadi. Iya. Yang ketiga, konsumsinya perlu dikendalikan karena menimbulkan efek yang negatif. Dan yang terakhir adalah perlu dikenakan beban agar terciptanya keadilan nanti. Nah, itu untuk karakteristiknya seperti itu. Di Indonesia sekarang baru ada 3 Pak yang kena cukai. Kalau kita menyebutnya BKC, barang kena cukai itu. Di Indonesia termasuk salah satu yang paling sedikit di ASEAN. Karena kalau kita lihat di Malaysia sudah ada 7 BKC, di Singapura lebih banyak lagi, banyak. Tapi kalau di Indonesia sendiri cuma ada 3. Yang pertama adalah HT, hasil tembakau. Hasil tembakau. Semua hasil tembakau. Ya. Yang kedua adalah MMEA, minuman mengandung etil alkohol atau miras. Iya. Kita lebih familiar miras, gitu. Yang ketiga adalah EA atau etil alkohol atau alkohol murni atau kalau kita menyebutnya lebih familiar mungkin alkohol dengan kadar 70% ke atas. Yang mana kita 2 tahun yang lalu sering menggunakan untuk hand sanitizer salah satunya itu. Itu untuk barangnya ada 3. Lah untuk karakteristik ini yang dikatakan ilegal seperti apa, gitu kan? Saya sudah ada contohnya di sini. Jadi saya ada 4 rokok di sini yang mana setiap rokok ini mengandung satu kriteria rokok ilegal, gitu. Yang pertama yang paling gampang itu adalah polos, Pak. Polos itu rokok tanpa pita cukai. Oh. Jadi pita cukai itu ada seperti ini, Pak, namanya pita cukai. Oh, yang Kertas ini ya? Iya, Oh iya, kertas iya. ini namanya pita cukai. Jadi teman-teman ini namanya pita cukai. Yang mana ada rokok tanpa pita cukai. Itu rokok ilegal. Iya. Apapun mereknya, kalau rokok tanpa pita cukai itu ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua itu rokok dengan pita cukai bekas. Ini rokoknya asli, Pak. Iya. Tapi yang membuat beda adalah pita cukainya ini. Yang saya singgung di awal, rokok ilegal itu belum tentu rokoknya palsu, enggak. Rokoknya asli, tapi pita cukainya ini yang palsu atau ilegal itu. Yang kedua tadi pita cukai bekas. Berarti ini pernah dipakai produk lain gitu? Itu, Pak. Oh, Pita iya. cukai itu harus dipakai sekali untuk satu rokok. Iya. Sekali dan harus robek ketika dibuka. Berarti itu orang telaten banget Mas ya. Nah, itulah. Makanya modusnya seperti itu, Pak. Modusnya ketika orang sales, Pak, oknum ini ya.
ketika dia di suatu toko, Pak, Bu, ini rokok saya titipkan dulu. Nanti kalau misal ada yang mau beli, tolong dibuka pelan-pelan pita cukainya. Gitu. Nanti kalau sudah terkumpul akan saya beli. Kalau orang yang awam belum tahu aturan pasti mau, Pak. Saya pun mau. Kan ada ininya cuma kan dibeli ya. Dibeli kan, atau benar. ditukar dengan rokok yang lumayan lah ya. Iya, lumayan, Pak. Gitu. Itu modenya seperti itu. Jadi ini untuk pita cukai bekas. Iya. Yang ketiga, pita cukai palsu, Pak. Seolah-olah ada, tapi ini palsu, Pak. Cetakan sendiri. Cetakan sendiri. Yang pertama, kalau kita gimana cara mengidentifikasinya? Kalau pita cukai asli, cetakan asli, dia jelas. Apanya Mas? Jelas. Jadi cetakannya jelas. Kalau mau izin Pak, ini ngeblur, Pak. Oh iya. Ngeblur, tulisannya juga ngeblur, nggak jelas. Tapi kalau yang ini jelas, walaupun dia bekas ya, Pak. Iya. Tapi jelas gitu. Tapi untuk yang ini ngeblur. Dan juga untuk hologramnya ini tidak ada lambang bea cukainya, Pak. Coba Mas tunjukkan ke zoom itu Mas. Nah, ini. Jadi mungkin bisa di zoom ya. Di zoom. Jadi yang sebelah kanan itu yang pita cukainya palsu atau dicetak. Walaupun menyerupai, sangat menyerupai sekali. Jadi harus teliti. Yang sebelah kiri ini pita cukainya bekas, asli tapi bekas pakai. Bekas pakai. Iya. Bekas pakai. Nah, untuk yang sebelah kanan itu cetakannya buram atau blur. Tulis tangan ya. Tulis tangan mungkin. Iya, jadi tangannya kurang bagus. Kurang bagus iya. Karena gini, tulisannya jelek. Kalau pita cukai ini dicetak sama dengan uang, Pak, oleh PT Perum Peruri. Iya, betul. Iya. Jadi sangat sulit untuk dipalsukan. Dipalsu lah, iya. Sangat sulit. Sama kayak kita membedakan antara uang yang asli dan uang palsu. yang palsu. Iya. Seperti itu. Itu untuk pita cukai yang palsu. Dan yang terakhir, Pak, itu ada namanya pita cukai bukan peruntukan. Jadi akan saya analogikan sebentar. Setiap pabrik itu misalkan kita sebut apalah pabrik A gitu. Dia punya jenis rokoknya kretek filter. Gitu. Itu pita cukainya berbeda, Pak. Berbeda. Jadi setiap jenis rokok dia punya spesifik pita cukai. Nah, yang dimaksud berbeda ini atau bukan peruntukan ketika rokok filter dikasih yang kretek, itu nggak boleh, Pak. Di switching itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Iya. Itu ada juga seperti ini. Rokok dengan jumlah batangnya dia 20. Iya. Tapi pita cukainya 12 iya. Atau 16. Iya. Itu juga tidak boleh. Oh, sebetulnya beda-beda, Mas. Beda-beda, Pak. Nah, kita orang awam gimana? Oke, nah, caranya seperti ini, Pak. Jadi di pita cukai itu ada informasi, Pak. Yang mana ketika kita lihat itu ada informasi yang pertama jenis rokok SKM atau SKT. Kalau SKM itu yang filter tadi, Pak. SKT itu sigaret kretek tangan yang kretek. Iya. Kalau yang SKM sigaret kretek mesin, itu yang filter. Iya. Itu ada. Gitu. Jadi di pita cukai dengan di rokok itu harus sama. Iya. Di rokok kalau teman-teman yang ngerokok ya, ketika diperhatikan itu ada tulisannya SKT atau SKM. Di pita cukai. Dan di bungkusnya juga ada SKT atau SKM. Harus sama gitu. Itu ketika berbeda kita lihat ini kok pita cukainya SKT tapi rokoknya kok mesin SKM. Itu sudah ilegal. Kalau juga saya ada contoh di sini adalah batang. Yang mana di pita cukainya bisa dilihat, Pak. Angkanya kelihatan nggak, Pak? Berapa ini? Saya pakai kacamata, Mas. Iya, saya kan usur ini. Oke, bisa dilihat nggih. Berapa, Pak? 12. 12 ya? Iya. Di rokoknya berapa, Pak? 20. Tadi itu. 20, Pak, kan? Jadi iya. Di rokok dengan di pita cukai berbeda. Iya. Itu namanya pita cukai bukan peruntukannya. Iya. Itu juga ilegal. Jadi 4 indikator inilah yang bisa dikatakan suatu BKC barang kena cukai itu dikatakan ilegal. Seperti itu, Pak. Jangan ngerokok apa Anda? Saya nggak ngerokok kebetulan. Saya nggak ngerokok. Iya, kalau kita ngerokok tuh nggak peduli sama cukai biasanya gitu, babet gitu ya. Yang penting harganya masuklah gitu. Betul. Nah, ini masih ada keterangan lain? Udah 4 ini tadi untuk pita rokok ilegal. Kriterianya ada 4 tadi, Pak. Iya. Nah sekarang Mas ya, sebetulnya kalau konsumen lah kayak saya gitu ya, itu kalau ngerokok kan kadang-kadang nggak sampai teliti seperti itu, Mas. Betul. Ya. Nah terus sebetulnya kenapa kita itu diarahkan untuk tidak membeli rokok ilegal? Betul. Kepentingannya apa? Betul, Pak.
Gini, ini juga akan saya underliner ya. Iya. Maksudnya untuk saya boldliner nih biar jelas teman-teman biar tahu. Untuk kenapa kita harus menghindari rokok Ilegal. Itu ada 4 juga, Pak. Kenapa kita harus menghindari? Yang pertama itu berkaitan dengan penerimaan negara. Iya. Penerimaan negara ketika banyak beralih di rokok ilegal. Rokok ilegal ini sangat murah, Pak. Iya. Sangat murah. Oh. Harganya Itu indikator juga berarti ya? Indikator. Salah satu Kalau indikator. murah cenderung ilegal Cenderung ya? ilegal, tapi tidak semua yang murah ilegal. Ilegal. Ya. Ada juga satu lagi yang saya ingin sampaikan, rokok ilegal itu sama dengan rokok aslinya, Pak, legalnya. Sebagai contoh seperti ini. Ini mirip kayak Cisamsu. Cisamsu. Iya. Padahal ini Panglima Jaya. Panglima Jaya. Ada. Saya punya banyak contoh untuk Iya, itu. iya. Jadi menyerupai teman-teman. Jadi ketika melihat, tolong dilihat mereknya. Iya. Ada juga yang LA, iya. LA, tapi tulisannya L4, bukan LA. Oh. A-nya kayak Iya. Kampat Kayak sebenarnya. kampat ya. Itu menyerupai juga, yang juga harganya murah. Iya. Harganya murah itu karena mereka tidak membayar cukai. Cukai, Ini. iya. Betul sekali. Cukainya makanya dia harganya murah. Ketika banyak orang yang beralih ke ilegal, otomatis penerimaan negara berkurang, Pak. Otomatis juga nanti dana bagi hasil cukai atau Iya. DBHJAT ini Iya. juga berkurang. Berkurang. Itu untuk negara, penerimaan negara. Yang kedua, Pak, yang kedua itu adalah untuk gini, UKM yang dia sudah mau legal. Iya. Banyak sekali, Pak, UKM rokok Iya. yang dia sudah mau legal. Iya. Mau nih kita bimbing, kan? Iya. Ketika banyak rokok ilegal, Iya. Pak, mereka gulung tikar, Pak, karena kalah bersaing harga. Iya. Karena mereka sudah bayar cukai dan Iya. lain sebagainya, yang ini enggak. Gitu kan. Iya. Makanya kenapa kita concern sekali di situ? Karena kita melindungi UKM kecil ini, Pak. Iya. Biar mereka tetap bisa tumbuh dan berkembang. Iya, makanya juga kalau kita pikir kalau misalnya ada yang UKM yang mau legal ya, Iya. tapi yang ilegal tadi itu kemudian tidak ada pengawasan dan pengendalian atau pemberantasan gitu ya. Betul. Ya enakan yang ilegal berarti ya. Makanya ya negara mesti konsen dengan Itu, Pak, concern. pemberantasan itu. Iya. Terus ada lagi yang ketiga, Pak. Yang ketiga ini lebih ke masing-masing pribadi, Pak. Jadi gini, kesehatan. Ya. Kesehatan. Kalau kita lihat untuk rokok-rokok yang legal itu sudah tagline-nya kan gambarnya menakutkan. Iya, Paru-parunya gosong, Iya, tenggorokannya bolong, seperti itu, Mas. Iya. Rokok menyebabkan kanker, Betul. hipotensi gitu. Betul. Itu aja rokok yang legal, Pak. Jadi rokok yang legal itu sudah diregulasi. Iya. Memang gini, Pak, cukai ini adalah alat untuk meregulasi. Pengendalian. Salah satunya ya. Iya, pengendalian. Memang alat untuk mengendalikan gitu. Yang legal saja memang sudah diperingatkan sebegitu Betul. menakutkan. Betul. Mereka sudah melalui lab, Iya. uji tarnya, nikotin sudah terukur semua. Betul. Tapi masih dikatakan yang negatif. Betul. Apalagi yang ilegal, Pak. Ilegal itu sama sekali tidak Tanpa- melalui uji lab, takaran nikotinnya kita tidak tahu, Iya. tarnya kita tidak Iya. tahu, bahan kimianya kita tidak tahu. Jadi Tidak sangat luar ada biasa sekali. jaminan ya. Tidak ada jaminan, Pak. Makanya kalau saya merokok saya nggak pernah lihat gambarnya, Mas. Langsung ambil aja. betul. Iya, itu untuk kesehatan, Pak. Tadi Siap. memang sangat luar biasa sekali, yang mana bisa 2 kali lebih berbahaya. Iya. Rokok yang terakhir, yang keempat itu adalah rokok ilegal ini membuat angka prevalensi rokok pemula naik, Pak. Iya. Yang rokok dulu yang semakin naik harganya, Iya. itu memang cara pemerintah untuk mengklasterisasi agar anak-anak yang memang belum memiliki penghasilan sendiri Iya. tidak merokok, Pak. Untuk Iya, anak iya, SD, SMP, SMA, Oh, gitu. preventif tadi itu ya. Ya, ketika ada rokok murah, Iya. Iya. uang jajannya 10.000 Betul. dapat 1 bungkus, Pak. Iya. Harga rokok ilegal tuh 5.000 dapat, 7.000 dapat sampai 15.000. Benar, iya. Nah, itulah, Pak, yang harus kita hindari seperti itu, Pak. Anu ya, perlindungan kepada generasi ya. Betul. Iya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang cukai tadi, Betul. berarti kan ada penghasilan kepada negara. Ya. Kemudian kita ada judul nih DBHJHT, Betul. dana bagi hasil Cukai hasil hasil tembakau. Nah, itu kalau kata bagi hasil tadi, Ya. artinya ada yang dikembalikan kan? Betul. Alurnya bagaimana itu? Nah, nanti untuk jadi gini, kalau untuk alurnya seperti itu, jadi pemerintah itu memperhatikan untuk daerah-daerah satu dia penghasil Iya. cukai.
penghasil cukai. Yang kedua itu ada buruh pabrik. Buruh pabrik. Pabrik. Ya. Rokok dan juga ada petani. Ya. Yang mana ketika ada 3 ini, otomatis nanti dana bagi hasil cukainya Ya. dia semakin besar, Pak. Oh, Seperti diarahkan itu. ke situ. Arahkan ke situ. Yang mana itu dikembalikan lagi Ya. ke masyarakat. Ya. Nanti untuk teknisnya pembagiannya seperti apa nanti bagi mungkin ekonomi. Mas Ibnu ya. Nggih, jadi ekonomi. Tapi itu berarti dana itu ditarik ke pusat. Iya, Kemudian kan dikumpulkan dulu nih. di pusat. Ya, Di Kementerian keuangan. ya. Iya. Kemudian disalurkan atau didistribusikan ke Masing-masing daerah. pemerintah Betul. provinsi atau gimana? Nggih, kayak gitu, Pak. Berarti kalau begini alurnya langsung ke Mas Ibnu ya? Berarti saya nanya langsung ke sana Iya, berarti. betul. Oke. Monggo. Lanjut ya Mas Ibnu. Bablas iki. Ya Mas itu tadi ya kaitannya sama anggaran yang namanya anggaran apa Mas? Anggaran Dana DPHCHT bagi itu. hasil cukai dan hasil tembakau. Itu yang DPHCHT ini kok nggih? DPHCHT. Iya. Jadi kalau sudah sampai ke pemerintah daerah, di sini fokusnya ke Kabupaten Tegal karena ini Mas Ibnu dari Kabupaten Tegal, itu anggaran itu kemudian dikemanakan Mas? Sebelumnya izin menyampaikan dulu, kita dari Kabupaten Tegal, tiap pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah itu kan dana cukai itu kita nggak mengalokasikan sendiri, Pak. Oh. Kita istilahnya cuma menerima, Pak. Oh gitu. Itu kan bagian dari dana transfer Iya, pemerintah iya. pusat ke Iya, daerah. iya. Transfer itu kan ke provinsi melalui sekretariat DPJT provinsi. Nanti dari sekretariat DPJT provinsi itu menyampaikan ke masing-masing sekretariat DPJT kabupaten kota. Oh iya iya. Nah, saya ini kan sebagai salah satu sekretariat Ya. DPJT kota atau kabupaten, dan kebetulan di Kabupaten Tegal. Nah, untuk alokasi DPJT sendiri itu mengacu pada itu, Pak, PMK, Pak, untuk penggunaannya, Pak. Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK-07 tentang penggunaan monitoring dan evaluasi DPHCHT. DPHCHT. Di dalamnya itu mengandung masing-masing alokasi prosentasenya, Pak. Ya. Prosentasenya untuk apa saja. Iya. Nah, tahun ini prosentase terbesar itu ada di bidang kesejahteraan masyarakat, Pak. Yaitu sebesar 50%. Iya. Selanjutnya dari prosentase terbesar kedua itu di bidang kesehatan. Iya. Nah, selanjutnya untuk prosentase ketiga yang paling kecil ini Iya. dari bidang penegakan hukum, Pak. Oh, berapa persen? 10%. 10%. Iya. Nah, kalau untuk ini ada yang unik itu di bidang kesejahteraan masyarakat, Pak. Itu kan 50%. Iya. Itu di dalamnya dibagi lagi, Pak. Ada kewajiban lagi, Pak. 30% untuk pemberian BLT. Iya. 20% itu untuk peningkatan kualitas bahan baku, misalnya bantuan ke petani, iya. pembantuan bibit itu, dan program peningkatan kesempatan kerja, Pak, atau peningkatan keterampilan kerja. Iya, iya, Itu nanti dari Dinas Perinaker. Oh. Ini kan asumsinya barangkali karena rokok dianggap negatif gitu kan, Iya. ya barangkali ada Ya memang negatif Mas ya. barangkali Karena ada- kena cukai berarti negatif. ada buruh tani atau buruh pabrik rokok yang Iya. ingin beralih profesi Oh, beralih profesi. ya itu kan bisa difasilitasi oleh yang program peningkatan tadi itu. keterampilan kerja. Oh. Dan kaitannya dengan yang tadi disampaikan untuk pengembalian langsung ke penghasil cukai itu sebetulnya ada dua, Pak, utamanya, Pak. Jadi tiap menjelang akhir tahun masing-masing kabupaten kota itu ditanyakan semacam cross check, Pak, antara realisasi cukainya, Pak. Iya. Realisasi cukai itu realisasi penerimaan cukai ada dua, Pak. Yang tadi penghasil cukai Iya. dan satu lagi dilihat dari rata-rata produksi tembakau, Pak. Oh, di wilayah setempat Iya. itu. Dan di kabupaten kota itu nggak sama, Pak. Ada yang cuma penghasil cukai. Iya. Penghasil cukai itu ya misalnya di daerah tersebut terdapat pabrik rokok, Pak. Iya. Itu indikator paling jelas, Pak. Iya. Terdapat pabrik rokok, itu penghasil cukai. Iya. Kalau Kabupaten Tegal termasuk penghasil cukai dan penghasil tembakau, Oh, Pak. karena ada Produksi- petaninya. Ada petaninya. Seperti yang saya sampaikan tadi kan nggak semua. Contohnya aja Kota Tegal, Pak. Iya. Dua-duanya nggak ada, Pak. Oh. Penghasil cukai nggak Nggak ada pabrik. Iya. Buruh tani juga nggak ada. Petani tembakau juga nggak ada. Nggak ada. Cuma tetap dapat alokasi itu, Pak. Itu kan bagian masing-masing kota menghasilkan cukai, menghasilkan Iya. itu. Nanti kan dari negara kan, dari pusat, Iya. kementerian itu lewat Dirjen Perimbangan Keuangan kan nanti dikembalikan, didistribusikan lagi gitu kan.
Jadi biar nggak ada daerah yang nggak dapat itu. Iya, tetap dapat ya. Tetap dapat. Dan pembagian itu penggunaannya Pak, tiap tahun itu dinamis Pak. Lihat perkembangan. Iya. Dan itu kan diatur oleh PMK tadi. Iya. Kalau yang dari tahun 2020 karena lagi rame-ramenya COVID. COVID, ya. Betul. Itu 90% dialihkan untuk kesehatan Pak. Oh. Betul. Jadi kegiatan yang lain itu di refocusing Pak istilahnya Iya, Pak. refocusing, Iya iya. kan pernah dengar Betul, istilah kita refocusing dengar. ya Pak ya. Betul, Semua refocusing. larinya ke kesehatan Iya, Pak, ya iya. kan? Nah, untuk tahun 2021 karena dianggap COVID sudah mulai mereda Menurun, ya. dalam rangka pemulihan ekonomi diberi semacam stimulus Pak, stimulan melalui bantuan langsung tunai tadi. BLT Pak. tadi, Itu oh. jadi BLT itu uang cukai yang dihasilkan oleh para buruh pabrik, petani tembakau dikembalikan kepada mereka. Kepada mereka Pak. lagi, betul. Selaku penghasil cukai, penghasil tembakonya. Berarti pemerintah daerah tidak menganggarkan ke atas gitu ya, hanya menerima ya Mas ya dari Menerima, sana. Pak. Pokoknya terimanya sekian, silakan dibagi sesuai aturan gitu ya. Betul. Nah itu kemudian pembagian itu atau distribusi tadi itu kan meskipun buat mungkin peningkatan keterampilan atau BLT itu masuknya lewat OPD Mas. Masing-masing OPD Pak. Ini sebagai gambaran untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Iya. Itu untuk peningkatan kualitas bahan baku kita ada OPD-nya yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Ketahanan Pak. pangan, iya. Itu mau pembelian semacam traktor, pupuk, alat bantu pertanian yang terkait dengan tembakau Pak. Iya. Atau dengan bibit tanaman lain dalam rangka itu Pak yang alih profesi, iya. Barangkali nggak jadi tanam tembakau, Iya. jadinya tanam yang lain gitu Pak. Dan selanjutnya yaitu dari pembinaan Pak, pembinaan industri Pak. Ya. Itu juga ada Pak. Kayak kemarin pas saya ikut monitoring di pabrik rokok Tegal Jaya Makmur Sejahtera Pak, itu sedang dilaksanakan pelatihan good manufacturing practice Pak. Jadi perwakilan buruh dibekali semacam bagaimana itu cara bekerja di pabrik, termasuk dari proses teknisnya, proses produksinya, termasuk dengan keselamatan kerjanya juga Pak. Oh iya. Dari Dan situ selanjutnya ada lagi untuk bantuan langsung tunai itu OPD-nya Dinsos Pak. ya. OPD-nya Dinsos. Nah untuk kesehatan sudah jelas Pak. Kita Dinkes. kan OPD Ya, punya kesehatan sudah jelas pasti Pak. ya, Dinkes, iya. Nah cuma ini kebetulan di Kabupaten Tegal kemarin ada yang minta itu juga, barang rumah sakit atau puskesmas juga bisa Pak. Kalau rumah sakit kan barangkali di kabupaten kota lain ada rumah sakit yang dapat Pak. Iya. Itu juga sebetulnya bisa, itu tiap-tiap kota ya masing-masing kan punya prioritas sendiri Pak. Iya, iya. Yang penting kalau Dinkes ya kaitannya dengan Dinkes. Iya, Dan betul. untuk ini Pak kegiatannya sedang berlangsung ini termasuk ke dalam program itu Pak, penegakan hukum Pak. Itu Yang sekarang kita laksanakan ini. Iya, Iya. kegiatan ini penegakan hukum kan itu garis besarnya ada dua Pak. Yang pertama kegiatan sosialisasi peraturan perundangan di bidang cukai, Iya. dan satu lagi pemberantasan Pak. Oh iya. Pemberantasan kaitannya sama ini Pak, mengurangi peredaran rokok ilegal. Nah, untuk sosialisasi ya mungkin acaranya sudah banyak Pak, Iya. bisa melalui iklan, Iya. melalui talkshow atau apa. Sedangkan untuk pemberantasan kita yang melakukan yaitu bagian perekonomian, pembangunan dan SDA dengan dibantu oleh Satpol Pak. Oh. Kita kemarin juga kebetulan sudah melaksanakan pengumpulan informasi Pak. Kita datangi toko-toko mencari itu kaitannya ada yang cukai ilegal, tanpa cukai, atau yang merek cukainya tidak sesuai, yang SKT ditempeli SKM, yang tulisannya 20 itunya 12. 12, iya. Seperti itu Pak. Itu secara real banyak enggak Mas yang penemuannya yang ilegal tadi itu? Kalau karena kita wilayahnya di perbatasan Pak, bisa dibilang banyak Pak. Kemarin dari waktu ada acara Bintek juga, dari Bea Cukai juga menyampaikan Pak, kalau Kabupaten Tegal juga nomor 2 kalau nggak salah Pak. Karena itu letaknya Nomor perbatasan 2 dengan Jawa Barat. provinsi? Enggak Pak, sekabupaten di bawah koordinasi Bea Cukai Tegal Pak. Iya. Karena wilayahnya luas gitu Iya. Pak. Jadi itu kaitannya gimana Mas? Jadi Pengawasan untuk Bea Cukai? pengawasan Bea Cukai Tegal itu terbentang dari Batang sampai Brebes. Yang Tegal ini ya? Iya, jadi kita 7 kabupaten kota Pak. 7 kabupaten kota ini ketika kita lakukan pendataan, kami menanyai ke bagian penindakan, itu ternyata ditemukan bahwasanya 2 kabupaten yang paling tinggi Pak ini. Pertama di yang rokok ilegal. Penemuan itu ya. Peredarannya Pak. Iya. Yang pertama di Peredaran, Brebes ya. Pak. Brebes. Itu paling tinggi, yang kedua di Kabupaten Tegal. Iya. Karena mereka perbatasan antara Kabupaten Tegal dan Brebes. Dan Brebes kenapa salah satu kabupaten yang banyak ketika melakukan tindakan? Iya. Karena itu adalah jalur distribusi Pak. Jadi misalkan kalau orang
ngirim dari Jawa Timur Iya. mau ke Lampung, Iya. kalau lewat Pantura tetap lewat Brebes. Jadi betul. pintu terakhir kita untuk penindakan itu Iya, di Brebes. di Brebes. Mau nggak mau Brebes harus ketangkep gitu Pak. Oh gitu. Walaupun dari Batang pun kita bisa ketangkep juga. Tapi kan kita nggak tahu dia mau jalurnya selatan, Iya. utara, Betul. atau di tol, kita Iya, nggak tahu. iya. Ketika sudah masuk, oh di tol nih, Iya. kita bisa lakukan tapping, akhirnya kita melakukan penindakan. Iya. Sama halnya ketika dikatakan tadi bahwasanya di jalur selatan, ketika lewat Margasari ya, Iya. Iya. Margasari Kelolengan itu ya. Iya, Margasari, nanti Ketangguhan dan lain sebagainya. Iya. Itu ketika sudah kita bisa temukan di Tegal ya kita lakukan tindakan di situ. Iya, iya. Karena itu termasuk wilayah pengawasan kami. Iya. Mas itu penindakannya apa? Penangkapan. atau- Penangkapan, oke. Penangkapan. Terus nanti proses hukum. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalkan untuk sering menanyakan ya, ketika misalnya ditangkap diapain sih gitu ya. Iya, iya. Jadi ketika ditangkap, kita melakukan penindakan, ternyata memang ditemukan rokok ilegal. Untuk orangnya, ketika memang dia masuk ke pasal 54 itu adalah setiap orang yang menjual atau menyediakan untuk dijual rokok tanpa dilekati pita cukai dipidana penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun dan pidana denda minimal 2 kali nilai cukai dan maksimal 10 kali nilai cukai. Bila mana pasal itu masuk, itu akan dilakukan penyidikan untuk orang ini. Iya. Tapi untuk barangnya itu kita akan lakukan pertama penindakan, setelah itu endingnya nanti ada pemusnahan, dibakar biasanya. Iya, 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 iya. Untuk barangnya, untuk orangnya ketika masuk ke pasal itu kita lakukan penyidikan, Betul. nanti ke kejaksaan, pengadilan dan Iya. endingnya penjara. Iya. Barangnya disita untuk dimusnahkan nantinya ya. Ya, Iya, kita setiap 6 bulan sekali Pak ada pemusnahan. Mesti ya? Oh iya, iya. Kembali ke Mas dulu ya Mas ya. Ini mau nanya kegiatan yang selama ini tentang DBH Jatim itu sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan selama tahun 2002 itu Mas? Rinciannya barangkali ada? Kalau kegiatan selama ini ya, kalau dari monitoring sejauh ini memang sudah sesuai Pak. Karena kita pelaksanaan kegiatan itu sebelumnya sudah ada melalui mekanisme pembahasan Pak. Oh, iya. RKP dengan sekretariat DBCHT provinsi. Oh iya, iya, iya. Jadi kita nggak bisa istilahnya ngadain kegiatan yang aneh-aneh atau apa itu, koridornya tetap di PMK itu Karena Pak. sudah ada perencanaan. Sudah ada di situ Iya. sudah jelas Pak. Iya. Kalau misalnya kita tidak melaksanakan kegiatan sesuai alokasi tadi ya Pak, Iya. yang misalnya Kesmas 50, Iya. penegakan hukum 10, bidang kesehatan 40%, kalau kita tidak mengalokasikan sejumlah Sesuai itu itu, Pak, iya. kita dapat sanksi Pak. Sanksinya satu ya penundaan Pak. Yang Penundaan. harusnya penyaluran Pak. Kan penyaluran DPCHT dibagi per triwulan Pak. Oh gitu, iya, iya, iya. Kalau iya. misalnya harusnya ini udah triwulan 2 Iya. dicairkan, Iya. bisa ditunda. Iya, iya, iya. Bisa ditunda triwulan berikutnya atau malah tahun depannya, Tahun Pak. depannya lagi. Seperti itu. Tergantung bagaimana daerah kota itu yang mendapatkan sanksi segera menyelesaikan sanksi tersebut. Iya. Pak. Tapi Jadi, Kabupaten Tegal alhamdulillah selama ini belum pernah Pak. Dan kalau bisa jangan pernah. jangan ya. Nanti malah repot Pak. Itu nanti menghambat Pak. Menghambat ke kegiatan, Iya. misalnya pemberantasan, kegiatan Iya. dengan kesehatan, kegiatan menghambat berbagai macam kegiatan yang sudah diagendakan sebelumnya. Iya, iya, iya. Seperti itu. Berarti intinya tahun 2002 nggak ada masalah Nggak ya? ada masalah. Dari tahun 2003 siap-siap nerima gitu ya? Iya. Kelihatannya ada kenaikan nggak Mas? Kalau untuk 2023 karena kita sifatnya ya provinsi ya kabupaten menunggu dari pusat ya Pak. Iya. Kita sementara menganggarkan sesuai alokasi tahun ini Pak. Tapi kan berarti dianggarkan Mas, bukan cuma terima saja gitu maksudnya? Iya, menganggarkan ini kan istilahnya semacam kayak Usulan pencegahan, gitu? Pak. Mengantisipasi nanti kegiatan ini sekian Oh. gitu. Cuma pastinya nanti itu di akhir tahun Penjadwalan Pak. ya. Nanti kan ada undang-undang dan pergub yang Iya, iya. mengatur alokasi itu Pak. Iya, Nanti iya. setelah itu kita juga mendistribusikan kembali Pak. Barangkali persentasenya itu berubah Pak. Jadi intinya tahun 2003 berdoa ya Mas ya? Iya, kalau istilahnya Biar naik dapat, gitu. memang dapat Pak. Oh, pasti. Cuma persentasenya kan belum Bisa. tahu juga Pak. Iya, iya, iya. Karena persentase itu kan dinamis. Iya, Kalau iya. tahun sebelumnya sosialisasi mendapat alokasi 25% ya Mas, tahun ini 10% gitu. Iya, Dinamis karena lah gitu. melihat ini ya perkembangan kegiatan itu Iya, ya. melihat perkembangan dan melihat kepentingan dan istilahnya biar benar-benar dimanfaatkan dengan baik Pak. Iya, iya, iya. Jangan istilahnya nggak asal-asalan gitu Iya, Pak. Benar-benar sesuai tepat Manfaat lah sasaran. ya, tepat sesuai sasaran. manfaat. Mas, itu masalah cukai itu dari tahun ke tahun makin naik apa turun? Khusus yang untuk Oke. rokok ilegal nih. Untuk di tahun ini ya Pak, itu kita mengalami kenaikan untuk cukai. Cukai. Cukai ilegal nggih. Iya. Tahun Cukai 2000 ilegal ya? Iya. Jadi rokok ilegal itu masuk cukai ilegal sama lah. Iya, iya. Sebelum kan tahun lalu kenaikan cukai.
ketika ada kenaikan cukai biasanya flow-nya itu pasti Oh, rokok ilegal naik. karena demand supply-nya pasti naik. Iya, betul. Nah, itu tahun ini, tahun 2022 itu sudah ada survei dari UGM. Iya. Itu bahwasannya kenaikan rokok ilegal itu adalah 5%. 5%. 5%. Itu termasuk tinggi. Iya. Karena tahun-tahun lalu itu 3%, 2%, 1% bahkan Iya. pernah. Termasuk tinggi karena juga salah satunya memang betul harga cukai atau harga rokok. Harga rokok lah ya, ketika yang paling gampang naik, rokok. Iya. itu pasti Otomatis. orang itu berpindah cari Benar, yang iya. murah gitu. Iya, iya. Tingwe lah ya kadang ya. Lah itu juga Tegesan kok kadang-kadang Mas. tingwe itu. Iya. Lalu kadang-kadang satu rokok untuk 5 orang gitu ya. Nah, gitu. Jadi naik. Makanya kita concern sekali untuk menindak rokok-rokok ilegal ini. Iya, iya, Gitu. Dan koordinasinya dengan Pemda-Pemda terkait, OPD-OPD terkait. Oke, oke. Oke Mas, terakhir ya. Ya. Jadi kalau Pemkab ya, Ya, Pemkab Tegal kan fokus di Pemkab. Tapi kalau yang dari kantor Bea Cukai Tegal kan membentang dari Brebes sampai ke Batang. Artinya berarti ada sesuatu yang mungkin menarik di daerah lain. Ada saran buat atau masukan bagi Pemkabnya sendiri? Oke, untuk di RKP 2023 nanti insya Allah besok hari Jumat kita akan melakukan Zoom untuk 7 kabupaten kota ini, yang mana nanti akan salah satunya membahas terkait RKP 2023. Oke. Yang mana salah satu usulannya itu adalah melibatkan KKN. Jadi ketika mahasiswa KKN itu Oh. dilibatkan. KKN Jadi itu nanti- sekarang ada 2 maksudnya KKN gula kerja nyata maksudnya ya. Iya, KKN. Iya. Kuliah kerjaan nyata ini nanti akan dilibatkan, diusulkan. Oh. Jadi di kantor wilayah Semarang itu sudah bekerjasama oleh beberapa universitas, yang mana nanti akan diusulkan ke provinsi itu untuk dilakukan termasuk di dalam program kerjanya DBHJAT ini. Iya, iya. Ketika Pelibatan ya. turun, jadi sekalian sosialisasi langsung Iya, ke iya. masyarakat. Seperti Ada itu. pelibatan ya. Ada pelibatan seperti itu Iya, salah iya. satunya. Dari mungkin Kabupaten Tegal. Oh, tapi ini menyeluruh ya Mas ya? Menyeluruh. Yang tadi menyeluruh ya? Menyeluruh. Iya. Jadi sosialisasi itu bisa lebih apa ya? Karena dilakukan bersama-sama, berarti mungkin hasilnya bisa lebih maksimal mungkin ya. Lebih maksimal lagi. Jadi kita Iya, lebih banyak anak-anak muda yang kita libatkan. Iya. Jadi mungkin itu ya Pak, sosialisasi ini biar masyarakat juga pas sosialisasi nggak merasa tertekan Pak. Betul. Oh Daripada iya. didatangi sama petugas. Oh ya lari. Kan bener nggak bener tetap Yang- takut Pak. yang datang nggak ada. Mahasiswa diharapkan dari generasi muda juga Pak. Iya. Pak. Lebih soft ya. Iya. Bisa. Iya. Ya, Salah mudah-mudahan. satunya itu, Pak. Iya. Kalau datang seragam kayak gini, orang tahu-tahu udah mau digeledah kayak apa. Baik, Jago Radar, kira-kira itulah perbincangannya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi ada manfaatnya. Tapi intinya jangan beli rokok ilegal. Mari kita gembur rokok ilegal. Terima kasih.